Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Senang sekali saya Nur Azizah dan 3 teman saya lainnya yaitu Saya Nisa Ramadhani. Saya Fazril Ramadan. Saya Foraji Samudra. dapat hadir tentunya dalam acara kita hari ini yaitu Detak Politik, podcast santai membahas politik. Baik teman-teman, hari ini senang sekali nih. Hari ini kita akan ngobrol santai-santai dengan narasumber kita yaitu Kamadi Ramadan yang merupakan ketua dari Gerakan Mahasiswa Penegak Pancasila UTA 45 sekaligus ketua pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jakarta Utara. Baik, selamat siang Kamadi. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan membahas topik utama kita yaitu Trias Politika. Langsung saja kita akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Kamadi. Baik, Kamadi, apa sih yang Kamadi ketahui mengenai konsep Trias Politika dan bagaimana implementasi konsep Trias Politika di dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia? Oke baik. Berbicara tentang trias politika ya. Sebenarnya ini menarik ini karena memang dulu sempat banyak baca beberapa buku politik. Kalau sederhananya trias politika itu adalah satu konsep di mana tentang pembagian kekuasaan. Nah di dalam politik ini ada beberapa instrumen penting, kekuasaan, pembagian kekuasaan, hubungannya dengan ekonomi, terus ada kebijakan umum, serta dengan berhubungan dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Sehingga berbicara kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam ilmu politik itu. Nah, kenapa kemudian perlu ada pembagian kekuasaan? Sebelum saya menjelaskan tentang trias politika, pembagian kekuasaan itu perlu karena di dalam ilmu politik fungsi tujuan yang hendak dicapai adalah kekuasaan. Karena untuk mencapai politik itu secara garis besar adalah bagaimana kita bisa berkuasa terhadap objek lainnya. Sebagai contoh antara Ziza dengan Mas Samudra ya tadi. Di mana misalnya Mas Samudra minta tolong ke Ziza, artinya kan ada kekuasa di situ untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Sehingga tujuan politik adalah seperti itu secara garis besar. Nah, kemudian kenapa ada pembagian kekuasaan? Supaya tidak kemudian kekuasaan itu hanya memusat terhadap kelompok atau individu tertentu. Sebagai contoh, ketika kekuasaan itu diberikan hanya pada satu kelompok tertentu, maka itu adalah monarki atau kerajaan. Tapi ketika kekuasaan itu diberikan kepada beberapa kelompok tertentu, itu namanya oligarki. Ya, kita ada namanya dulu ada zaman feodal dan semacamnya. Namun ketika kekuasaan itu diberikan kepada semua kelompok atau golongan, maka itu namanya demokrasi. Dan oleh itulah trias politika adalah salah satu konsepsi tentang pembagian cabang-cabang kekuasaan di dalam suatu negara. Nah, trias politika ini ada 2. Mula-mula dia berasal dari John Locke. Nah, John Locke ini dia punya 3 konsepsi tentang pembagian cabang-cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Di mana kita tahu eksekutif adalah menjalankan undang-undang, dan selain dia menjalankan undang-undang, dia juga menghukum atas segala tindakan yang kiranya melanggar daripada perundang-undangan. Jadi dia menjalani sekaligus dia juga ada hakim gitu untuk setiap penjalanan daripada undang-undang tersebut. Sedangkan legislatif adalah yang membuat undang-undang, dan federatif adalah yang berperan untuk kemudian melakukan hubungan diplomasi baik dengan pihak luar ataupun kita sebutnya multinasional gitu. Nah, kemudian konsepsi daripada John Locke ini diperbarui oleh dari Montesquieu, di mana Montesquieu itu dia menulis di dalam bukunya El Spirit de Louis, yang di mana dia serupa dengan John Locke, cuman dia mengubah bahwa untuk federatif dihilangkan, tetapi dibentuk namanya yudikatif. Yudikatif ini di mana dia bertugas untuk menjalani hukum atas perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dibebankan kepada eksekutif. Makanya oleh karena itulah konsep ini yang kemudian dijalani di Indonesia. Nah, masalahnya adalah di Indonesia ini kita menghadapi 2 masa, yaitu sebelum amandemen dan pasca amandemen. Sebelum amandemen itu, ya seperti yang juga kita ketahui, eksekutif dijalankan oleh presiden, legislatif dijalankan oleh DPR, DPD, dan juga MPR, serta federatif dijalankan oleh MA dan KY. Nah,
Tetapi setelah pasca amandemen, yaitu amandemen terakhir itu tahun 2004, di mana di Indonesia ini ada namanya kelompok baru, walaupun di luar daripada trias politika ini, yaitu namanya kelompok eksiminatif. Nah, kelompok eksiminatif ini adalah mereka yang kemudian kita kenal sebagai pengawas keuangan seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ada juga Komisi Yudisial, dan juga beberapa lembaga-lembaga independensi lain seperti KPK dan semacamnya, sebagai untuk pemisahan kekuasaan ini lebih jelas dan nyata, sehingga ada lembaga-lembaga independensi di luar daripada pengaruh-pengaruh presiden dan semacamnya untuk kemudian bisa menjalankan sesuai fungsinya. Barangkali seperti itu. Panjang sorry. Makanya nggak bisa kalau ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Madi sendiri bagaimana sih mekanisme tax and balance serta bagaimana hubungan prinsip tax and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia? Nah, kalau berbicara checks and balance itu sangat penting karena begini, ketika berbicara negara kita berbicara tentang instrumen kekuasaan. Artinya seperti yang tadi saya bilang, kalau kekuasaan itu tidak dibagi atau dialokasikan, maka ada kemudian tumpang tindih. Apalagi kita berhubungan dengan negara demokrasi kan. Di negara demokrasi ini memang kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi kita punya instrumen yaitu partai politik. Maka bayangkan ketika misalnya ada beberapa kelompok dalam partai politik yang secara garis besar atau jumlah besar kemudian tidak mendapatkan kekuasaannya di dalam pemerintahan, maka ini akan menjadi boleh dikata itu sebagai mata pisau yang kemudian bisa menusuk daripada pemerintah. Makanya kemudian kenapa ada checks and balance, supaya pembagian secara sederhana itu supaya pembagian kekuasaan itu bisa merata gitu, yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim gitu. Maka kemudian penting. Pertama, kita Indonesia ini adalah negara hukum, sehingga segala ornamen pemerintah dalam ini institusi dia harus menjalankan sesuai dengan supremasi hukum yang ada. Nah, untuk menjalankan itu kemudian antara satu lembaga dengan lembaga lainnya tidak boleh melebihi daripada kewenangan yang ada. Maka kemudian perlulah ada check and balance. Contohnya apa? Seperti DPR, dia punya hak angket. Hak angket itu adalah hak yang dimana dia itu bisa meminta pendapat atas segala misalnya Presiden Samudra. Kemudian saya pengen meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang kamu lakukan, namanya hak angket. Kalau misalnya saya menemukan ada kejanggalan atau kelebihan kewenangan dari kamu sebagai presiden, maka saya kemudian bisa mengajukan kepada MK untuk kemudian dipertimbangkan kepada MPR untuk mengusulkan pemberhentian atau pencopotan kamu sebagai presiden karena tidak menjalankan sesuai dengan konstitusi. Maka check and balance itu penting untuk menjaga kestabilan politik yang ada. Seperti itu. Menurut Kak Madi, mengapa sih harus ada pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam sebuah pemerintahan? Nah, itu seperti itu. Supaya tidak ada kewenangan yang kemudian saling tumpang tindih. Kenapa perlu ada pembagian yang jelas? Karena seperti ini, contoh seorang presiden, dia menjalani undang-undang, kemudian dia juga diberikan hak untuk boleh misalnya membuat undang-undang. Maka seorang presiden ini tentu dia akan membuat undang-undang yang sesuai dengan kepentingannya dia, walaupun dia akan berdahli atau berdelik bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk common goods. Karena memang konsepsi politik menurut Plato dan Aristoteles adalah common goods. Artinya tujuan politik adalah untuk kebaikan bersama gitu. Walaupun memang ini bertentangan dengan Niccolo Machiavelli di dalam bukunya tentang prinsip atau sang pangeran. Nah, kembali lagi tentang itu. Kenapa kemudian perlu ada pembagian kekuasaan? Ya tadi selain hanya pembagian kue, supaya pertanggungjawaban dari setiap instrumen itu jelas. Nah, di Indonesia ini kalau boleh ngomong ada kritikan lah gitu. Kita memiliki sistem namanya presidensial, yang dimana presiden itu memiliki kewenangan yang ekstra gitu. Tetapi satu sisi ada tantangan dari parlemen gitu, dimana parlemen ini kan atau DPR itu dipilih oleh rakyat melalui instrumen-instrumen partai. Maka kemudian sejauh ini ketika presiden misalnya kemudian di parlemennya ternyata mayoritas oposisi yang berkoalisi gitu, nah ini juga bisa menjadi tantangan hambatan bagi presiden. Maka seperti itulah perlu tadi namanya check and balance atau pemisahan kekuasaan cabang-cabang dari negara. Menurut Kak Madi, ada gak sih Kak tantangan yang dihadapi dalam menjaga prinsip trias politika di Indonesia? Untuk menjaga trias politika itu saya meyakini ya, artinya ini kan kita berbicara sesuatu yang abstrak gitu kan.
untuk menjaga itu tidak hanya dari pemerintah, tapi semua golongan atau elemen. Yang paling pertama saya meyakini adalah kita perlu ada namanya pendidikan politik. Karena contoh kita lihat hari ini, di parlemen itu saya boleh yakin tidak kemudian 50% itu berdasarkan dari mereka backgroundnya adalah politikus. Artinya mereka pendidikannya baik di perguruan tinggi, dari ilmu sosial atau semacamnya. Tapi lucunya malah hampir 70% dari mereka itu adalah pebisnis. Artinya memang cost politik masih sangat besar. Walaupun dengan itu saya berharap untuk menjaga trias politika ini kita perlu namanya pendidikan politik dulu di para pejabat atau politikus kita. Supaya apa? Supaya mereka tahu ada batasan-batasan moral di dalam pelaksanaan kekuasaan. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para penguasa gitu, yaitu fatsun politik atau etika politik. Artinya kenapa berhubungan dengan etika politik? Bahwa mereka lupa bahwa di dalam negara itu, di Indonesia ini khususnya, ini kita menganut konsep kedaulatan rakyat. Walaupun kita juga kedaulatan rakyat juga kedaulatan hukum seimbang gitu. Nah, dan oleh karena itulah saya meyakini bahwa karena kedaulatan rakyat ini seharusnya penguasa menyadari bahwa segala tindak tanduk mereka harus dilaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau rakyat, dalam hal ini seperti kita gitu. Maka untuk menjaga trias politika selain ada pendidikan politik, pejabat-pejabat itu juga harus memiliki integritas. Integritas dalam artian apa? Artinya adalah bahwa ketika konstitusi mengatakan bahwa tugas wewenangmu seperti ini, ya maka harus dijalankan sedemikian rupa. Dan seorang pemegang kekuasaan itu tidak boleh melewati batasan-batasan yang ada. Dan pun kalau dia melewati batasan-batasan yang ada, siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Makanya saya bilang, kenapa semua instrumen? Karena untuk menjaga trias politika atau menjaga batas-batas kekuasaan yang itu, maka kita sebagai masyarakat sipil atau civil society juga memiliki peran. Entah ada akademisi, ada juga dari pers, itu juga memiliki peran. Perannya apa? Seperti mengingatkan. Kita adalah watchdog. Kita adalah pengingat bagi para penguasa untuk kemudian seandainya kata baik itu presiden atau DPR kemudian melakukan tindakan yang di luar dari kewenangannya, itu bisa kita ingatkan, kemudian kita ingatkan lah, baik itu dengan musyawarah ataupun kalau kadang-kadang seringkali demonstrasi gitu. Tapi itu tidak masalah gitu selama untuk mengingatkan para penguasa akan batasan-batasan yang ada. Seperti itu. Baik. Oke Kak, dari pembahasan yang sudah Kakak jabarkan tadi, selanjutnya menurut Kak Madi sendiri nih, gimana sih pendekatan trias politika terhadap kasus-kasus kekuasaan yang terjadi di Indonesia? Kan seperti yang kita tahu, pada kekuasaan eksekutif itu seringkali cenderung dominan, terutama pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, hal ini kan pasti menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan yang mengancam kemandirian dan keseimbangan sistem politik. Kemudian dari kekuasaan legislatif yaitu DPR yang sering dianggap kurang mewakili suara rakyat dan kemudian maraknya korupsi. Boleh dijelaskan lebih lanjut Kak mengenai hal tersebut? Oke. Nah, kalau ngomongin trias politik memang kita udah ada pembagian kekuasaan, tapi bukan berarti dalam sejarah Indonesia khususnya itu, karena kalau berbicara politik kita juga harus berbicara tentang histori atau sejarah gitu. Di dalam perjalanan bangsa Indonesia ini bukan berarti dari awal kita sudah melaksanakan konsep trias politika kemudian secara praktiknya itu benar-benar kita laksanakan. Buktinya adalah sebelum Orde Baru ada Orde Lama. Di daerah Orde Lama ini atau dipimpin oleh Insinyur Soekarno pernah terjadi pembubaran DPR. Waktu itu pasca pemilu dan pemilihan konstituente pada tahun 1954 itu konstituen waktu itu yang diharapkan bisa menghasilkan undang-undang waktu itu untuk Indonesia, ternyata dia tidak bisa menjalankannya dalam waktu tempo yang sangat lama. Dalam pertemuannya itu tidak pernah menghasilkan butir-butir kesepakatan atas suatu perundang-undangan. Oleh karena itulah kemudian Presiden mengambil alih, menganggap bahwa konstituen atau DPR kalau kita kenal hari ini itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah kemudian Indonesia pernah menghadapi namanya masa demokrasi terpimpin, yang dimana kekuasaan sepenuh mutlak yaitu berada dipegang eksekutif. Bahkan lembaga-lembaga seperti yudikatif dan semacamnya itu tidak berkutik gitu di hadapan eksekutif dalam hal ini Soekarno gitu.
Maka di dalam konsentrasi perjalanan bangsa ini saya meyakini bahwa demokrasi kita itu dari periode ke periode itu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Seperti tadi Orde Baru gitu. Ya memang kita ada pemisahan kekuasaan, tapi problematik di Orde Baru itu adalah satu, kalau kita lihat baca secara sejarah, kekuasaan mutlak itu pengaruh politik paling kuat itu jelas dipegang oleh eksekutif presiden. Bahkan ada sebutan keluarga cendana kan. Nah, kemudian yang mana selain itu adalah esensi pemilihan atau kedaulatan rakyat belum ada di waktu itu. Dibuktikan dengan bagaimana presiden itu dipilih langsung oleh MPR. Nah, selain itu, daripada itu, pasca reformasi, kita udah menghirup lah angin-angin segar di mana pada tahun 2004 akhirnya untuk pertama kalinya kita menghadapi namanya pemilu dalam artian real gitu, yang artinya waktu itu ada 48 partai gitu. Nah, makanya kalau dibilang apakah trias politika di dalam sejarah bangsa ini ya akan selalu menghadapi dinamika, ya kita tidak perlu jauh-jauh lah kalau kita berbicara kondisi bangsa hari ini saja gitu, yang dimana kemarin sebagai wawasan kita kan kita dihadapi dengan pro dan kontra atas amar keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan daripada batas usia calon wakil presiden gitu. Nah, itu kan menunjukkan ada satu yang saya uniknya gini nih. Presiden ketika ditanya, ini presiden berkata bahwa saya nggak tahu, saya tidak tahu menahu gitu. Dan ini semua saya salah gitu. Karena apa? Karena uniknya ya, Mahkamah Konstitusi itu 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 3 itu dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR, dan 3 itu direkomendasi oleh Presiden. Maka dalam hal ini Presiden juga memiliki peran lah pertanggungjawaban daripada Mahkamah Konstitusi di dalam hakim-hakim yang kira direkomendasikan. Dan oleh karena itulah maka Presiden sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif dalam hal ini yang menjalani undang-undang, kalaupun memang dirasa Mahkamah Konstitusi ini kemudian mengalami pro kontra, Presiden sebenarnya juga memiliki peran di situ. Artinya dia bisa ini, cuman sangat disayangkan gitu dengan statementnya seperti itu, seolah-olah bahwa dia tidak punya kuasa gitu. Padahal kan ini akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Nah, yang kedua adalah sampai akhirnya DPR sempat diisukan ingin melakukan hak angket tadi gitu. Yang kemudian dibesar-besarkan lah bahwa presiden akan dimakzulkan hari ini. Nah, sebenarnya presiden juga sangat sulit untuk dimakzulkan kalau menjelang pemilu seperti ini. Tetapi memang ada kita bisa melihat bahwa di hari ini seperti perjalanan bangsa sejarah seperti Indonesia yang tadi saya sebutkan, saya jabarkan. Artinya sampai pada periode ini sekalipun kita masih menghadapi proses penemuan demokrasi. Artinya demokrasi kita itu belum tuntas sebenarnya. Dan ini yang terus digali sampai pada ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa contoh lembaga independensi seperti KPK yang kemudian ternyata dia sekarang di bawah lembaga eksekutif. Ini kan sebenarnya juga sangat unik gitu. Unik dalam artian lembaga anti rasuah atau anti korupsi ini kemudian dibawahi oleh eksekutif yang notabene-nya juga salah satu di kementerian ini khusus saya banyak terjadi kegiatan-kegiatan korupsi. Maka dikhawatirkan akan selalu ada kecurigaan dari masyarakat terhadap proses yang dijalani oleh KPK gitu. Barangkali seperti itu tentang politika. Iya. Ya, baik. Terima kasih Kak Madi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kami hari ini untuk berbincang-bincang mengenai trias politika bersama kami. Ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Bisa saya simpulkan bahwa trias politika ini merupakan konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan agar tidak ada terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari masing-masing pemerintahan atau lembaga. Baik, terima kasih dan atas partisipasi teman-teman semua serta perhatian teman-teman. Semoga acara hari ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.